Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia dengan submateri nutrisi. Nah, kompetensi dasarnya 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari ini, yang pertama adalah melalui pengamatan presentasi bersuara tentang nutrisi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan presentasi bersuara tentang nutrisi, peserta didik dapat menjelaskan fungsi jenis-jenis zat makanan bagi manusia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan mengamati label pada bungkus makanan kemasan, peserta didik dapat mengidentifikasi kandungan zat makanan pada makanan kemasan dengan benar. Apa itu nutrisi? Coba perhatikan terlebih dahulu gambar di bawah ini. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Nah, kira-kira makanan seperti apa yang akan kalian pilih saat jajan? Pernahkah kalian memperhatikan kandungan nutrisi apa saja yang ada pada makanan yang sering kalian makan? Agar kamu mengetahuinya, kalian lakukan aktivitas yang ada pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan kemarin melalui WhatsApp group. Dalam waktu 20 menit. Setelah kalian melakukan aktivitas di LKPD, kalian telah mengetahui bahwa kita butuh makan makanan pokok lain seperti nasi, lauk, sayur, dan buah agar kalian mendapatkan cukup energi dan nutrisi. Nah, tidak hanya bisa kita peroleh dari makanan ringan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nutrisi adalah suatu zat kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun, dan memelihara. Nah, kita lihat kebutuhan energi. Energi yang kita miliki berasal dari makanan yang kita makan. Jumlah energi kita pakai untuk beraktivitas menggunakan satuan kalori. Nah, berikut contoh makanan yang menghasilkan energi. Apakah dalam 1 gram makanan tersebut mengandung jumlah kalori yang sama? Nah, benar sekali jawabannya tidak. Kita bisa mengukur jumlah kalori yang dihasilkan 1 gram bahan dengan menggunakan kalorimeter. Di situ nanti akan diperoleh 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori, sedangkan 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori dan 1 gram lemak menghasilkan energi sebesar 9,3 kilokalori. Nah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya energi yang dibutuhkan oleh manusia adalah usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Nah, sekarang kita bahas macam-macam nutrisi. Nutrisi ada 2 macam. Yang pertama adalah makronutrien. Makronutrien adalah nutrisi atau zat makanan yang dibutuhkan manusia dalam jumlah besar. Ada 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua adalah mikronutrien. Mikronutrien adalah zat makanan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh manusia. Ada 3 juga, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Fungsinya adalah sebagai sumber energi. Nah, kita tahu tadi 1 gram karbohidrat sama dengan energinya 4,1 kilokalori. Karbohidrat dibagi menjadi beberapa jenis, ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua, protein. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh.
1 gram protein juga menghasilkan energi sebesar 4,1 kilokalori. Berdasarkan macam dan jumlah asam amino esensial yang menyusun, protein dapat digolongkan protein sempurna, tak sempurna, dan kurang sempurna. Sedangkan berdasarkan sumbernya ada 2, protein nabati dan protein hewani. Sekarang lemak. Nah, lemak berfungsi sebagai sumber energi. Nah, tadi kita tahu 1 gram lemak itu menghasilkan energi 9,3 kilokalori. Nah, selain sebagai sumber energi, juga sebagai pelarut berbagai macam vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Nah, juga sebagai pelindung alat tubuh karena menyimpan bahan bakar dalam lemak, jadi melindungi alat tubuh yang halus. Bahan makanan yang mengandung lemak contohnya mentega, margarin, daging, dan lain-lain. Yang keempat, vitamin. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, ini vitamin termasuk mikronutrien. Vitamin dibagi jadi 2, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Yang kelima, mineral. Mineral kita peroleh dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Mineral seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfor, magnesium, sulfur, dan klor itu pada umumnya digunakan untuk sintesis jaringan, sedangkan iodium, mangan, cuprum, kobalt, seng, dan besi itu untuk penggiat komponen dari sistem enzim. Ada beberapa unsur mineral yang terdapat kurang dalam makanan, yaitu kalsium, besi, zat besi, iodium, dan fluor. Nah, yang terakhir, air. Air adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air berguna untuk sebagai pelarut zat-zat dalam tubuh, membentuk pencernaan, dan kemungkinan terjadi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Yang kedua, membuang sisa-sisa pencernaan, sisa-sisa metabolisme dari tubuh, dan yang terakhir menjaga suhu tubuh. Terima kasih.